Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas logika matematika. Logika matematika yang kita bahas adalah pernyataan majemuk, negasi atau ingkaran. Berikutnya kita akan membahas pernyataan majemuk yang ekuivalen, kemudian konvers, inverse, dan kontraposisi. Selanjutnya pernyataan berkuantor dan diakhiri dengan argumen atau penarikan kesimpulan. Untuk bagian yang pertama, kita bahas pernyataan majemuk. Masih bersama saya, Yofan Rahmat Ciregar. Baik, untuk membahas pernyataan majemuk, kita awali dengan pengertian dari kalimat. Kalimat itu bisa merupakan pernyataan, bisa juga bukan pernyataan. Yang disebut pernyataan jika dia memiliki nilai kebenaran, baik itu benar atau salah, tapi tidak keduanya. Kata hubung untuk pernyataan majemuk itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah konjungsi. Kata hubungnya itu dan, tetapi, meskipun. Jadi kalau ada kalimat dan atau tetapi, atau bisa juga menggunakan kalimat meskipun, itu termasuk bagian dari konjungsi. Lambangnya atau simbolnya seperti ini. Pada angka Arab itu angka 8. Contohnya, ibu membawa payung meskipun hari tidak hujan. Atau bisa juga ibu membawa payung tetapi hari tidak hujan. Atau bisa juga ibu membawa payung dan hari tidak hujan. Berarti itu menggunakan konjungsi. Yang berikutnya adalah disjungsi. Kata hubungnya atau. Lambangnya seperti ini. Atau angka 7 pada angka Arab. Yang ketiga, implikasi. Implikasi dihubungkan dengan kalimat jika bla bla bla, maka bla bla bla. Lambangnya seperti ini. Contoh, jika ibu membawa payung, maka hari hujan. Itu satu contohnya. Berikutnya yang keempat adalah biimplikasi. Biimplikasi, bi itu sendiri pengertiannya adalah dua. Berarti biimplikasi ini adalah dua implikasi. Artinya implikasinya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Artinya dua implikasi. Biasanya ini digunakan untuk membuktikan rumus-rumus ataupun teorema-teorema yang ada. Contoh, akar 2 adalah bilangan irasional. Jika dan hanya jika akar 2 tidak dapat dibentuk dalam bentuk A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Kita bahas konjungsi dan disjungsi. Nilai kebenaran dari konjungsi atau disjungsi dari suatu pernyataan itu ada dua. Bisa benar, bisa juga salah, tapi tidak keduanya. Jadi kalau ada dua pernyataan, karena kemungkinan nilainya itu benar atau salah, artinya ada dua. Kalau tidak benar, dia salah. Kalau dua pernyataan berarti 2 pangkat 2. Kalau begitu ada 4 kemungkinan dari pernyataan majemuk tersebut. Kalau nanti misalnya ada 3 pernyataan, berarti 2 pangkat 3 atau ada 8 kemungkinan untuk pernyataan majemuk tersebut. Karena ada 4, kita tuliskan dulu baris ke 1, 2, 3, 4. Misalkan pernyataan yang pertama itu A, dan pernyataan yang kedua adalah B. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang ada, A-nya benar, B-nya benar. Atau bisa juga kemungkinannya A benar, B-nya pernyataan B-nya salah. Atau bisa juga kemungkinannya pernyataan A-nya salah, pernyataan B-nya benar. Demikian juga yang keempat, bisa terjadi pernyataan A salah, pernyataan B-nya juga salah. Kemungkinan yang lain tidak ada. Tapi kalau nanti dia 3, berarti 2 pangkat 3 ada 8 kemungkinan. Sekarang kita bahas konjungsi. Konjungsi itu kata hubungnya tadi adalah seperti ini lambangnya. Dan lambangnya seperti ini.
Jadi, untuk konjungsi ini, nilai kebenarannya atau tabel kebenarannya, jika pernyataan yang pertama benar, pernyataan kedua benar, baru bernilai benar. Selebihnya bernilai salah. Atau perhatikan animasi berikut ini. Benar-benar baru bernilai benar. Selebihnya nilainya salah. Kemudian berikutnya disjungsi. Untuk disjungsi, nilainya itu salah pernyataan yang pertama dan pernyataan kedua salah, baru bernilai salah. Selebihnya bernilai benar. Perhatikan animasi berikut ini. Jadi untuk konjungsi benar-benar baru bernilai benar. Sedangkan disjungsi salah baru bernilai salah untuk mudah mengingatnya. Jadi jangan dihafal keseluruhan kemungkinan-kemungkinan ini tadi. Jadi lebih baik menghafalnya. Untuk konjungsi benar-benar baru benar. Sedangkan disjungsi salah baru salah. Selebihnya benar. Selanjutnya kita bahas implikasi atau kondisional dan biimplikasi atau bikondisional. Perhatikan tabel kebenaran berikut ini. Pernyataan yang pertama itu A dan pernyataan yang kedua B. Untuk lambangnya bisa saja kita menggunakan huruf lain, misalnya pernyataan yang pertama itu B dan pernyataan yang kedua itu Q. Boleh juga menggunakan huruf-huruf yang lainnya. Nilai kebenaran dari implikasi itu adalah benar-benar itu bernilai benar, benar-salah bernilai salah, salah-benar bernilai benar, salah-salah bernilai benar. Agar mudah mengingatnya, kita perhatikan baris yang kedua. Benar-salah bernilai salah, selebihnya bernilai benar. Perhatikan animasi berikut ini. Berikutnya, yang biimplikasi atau bikondisional. Bikondisional atau biimplikasi ini nilainya benar-benar bernilai benar, benar-salah bernilai salah, salah-benar bernilai salah, salah-salah bernilai benar. Atau untuk mudah mengingatnya, apabila pernyataan pertama dan pernyataan kedua sama, maka bernilai benar. Demikian juga untuk baris yang keempat, salah pernyataannya sama, itu bernilai benar. Perhatikan animasi berikut ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Misalkan P dan Q berturut-turut adalah pernyataan-pernyataan yang bernilai benar, salah. Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut ini. Sebelumnya kita bahas dulu tentang ingkaran. Ingkaran itu adalah menidakkan. Misalkan pernyataan pertama benar, berarti ingkarannya menjadi salah. Demikian juga sebaliknya. Jika pernyataan itu bernilai salah, berarti ingkarannya benar. Alternatif penyelesaian. Kita bahas untuk yang A, P, dan Q. P-nya katanya tadi berturut-turut nilainya adalah P-nya itu dalam soal bernilai benar. Sedangkan Q-nya bernilai salah. Karena di dalam soal dijelaskan berturut-turut, artinya untuk P yang pertama dan Q yang kedua. Berarti nilai P ini benar dan Q-nya salah. Benar dan salah untuk soal yang A. Jadi perhatikan baris kedua, P-nya benar, Q-nya salah. Untuk konjungsi, tadi agar mudah mengingatnya, benar dan benar baru benar, selebihnya salah. Dalam hal ini, soal yang A, benar dan salah. Berarti nilainya salah. P dan Q-nya bernilai salah. Sekarang kita bahas untuk yang B, ingkaran P atau Q. Karena P-nya bernilai benar, berarti ingkaran P nanti bernilai salah. Berarti yang mau kita selesaikan adalah salah atau salah. Kalau kita buat tabelnya seperti ini, salah
salah. Salah atau salah untuk disjungsi ini tadi adalah kata kunci untuk mengingat dari pernyataan majemuk tersebut. Salah-salah baru salah, selebihnya benar. Berarti bernilai salah. Berikutnya yang C. Jika ingkaran P, maka Q. Ingkaran P itu tadi bernilai salah. Kemudian Q-nya juga bernilai salah. Kalau kita buat tabelnya seperti ini. Jika salah, maka salah. Untuk implikasi, kata kuncinya yang kita ingat adalah jika benar, maka salah itu bernilai salah. Berarti jika salah-salah, dia bernilai benar. Kemudian, untuk pertanyaan yang D. P jika dan hanya jika ingkaran Q. P-nya tadi bernilai benar. Q-nya bernilai salah. Berarti ingkaran Q-nya ini bernilai benar. Karena Q-nya bernilai salah. Ya, karena Q bernilai salah, maka ingkaran Q bernilai benar. Sehingga tabelnya kita buat. P-nya yang pertama tadi, pernyataan yang pertama benar. Berarti pernyataan yang keduanya atau ingkaran Q-nya benar. Benar-benar karena nilainya sama. Untuk diimplikasi, kata kunci mengingatnya adalah jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua bernilai sama, dia bernilai benar. Baik, sebagai daftar pustaka bisa dilihat dari buku berikut ini, dari buku matematika atau BMP Tangerang Selatan Universitas Terbuka yang ditulis oleh Sukirman dan kawan-kawan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.